Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Adib Setiawan, mengampu mata pelajaran fisika. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari terjadinya elastisitas pada suatu bahan atau suatu benda. Karena apa? Karena banyak sekali di sekitar kita, di kehidupan kita, mengenai elastisitas pada suatu benda, termasuk di dalam dunia otomotif. Ya, untuk lebih lanjut kita akan mempelajari elastisitas. Maka dari itu silahkan nanti kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana terjadinya elastisitas pada suatu benda. Untuk kesempatan pagi hari ini ada beberapa contoh yang ada di PowerPoint hari ini. Yang pertama ada gambar sepeda motor, yang kedua ada roda, yang ketiga ada sprint bed. Coba kalian tangkap dari ketiga gambar ini di mana bisa diartikan benda mengalami terjadinya elastisitas. Nah, nanti kita akan tahu yang dimaksud elastisitas atau elastis itu seperti apa. Coba kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama gambar sepeda motor. Nah, kita tangkap di sini salah satu ada gambar pegas. Nah, kenapa sepeda motor dikasih pegas? Jadi maka fungsi dari pegas itu adalah untuk meredam adanya suatu getaran. Nah, maka getaran dari pegas ini dia akan naik turun. Nah, itu yang pertama, akan naik turun terjadinya elastisitas. Terus gambar yang kedua ada roda. Kenapa roda terbuat dari karet? Ya, istilahnya ban yang terbuat bahan dasarnya dari karet. Itu fungsinya juga salah satunya untuk meredam terjadinya goncangan dari jalan yang tidak rata. Terus yang ketiga ada gambar spring bed. Ya, kenapa spring bed juga salah satu benda diartikan benda mengalami suatu elastisitas. Nah, pada saat benda spring bed ini kita naiki, maka pegas akan melawan. Ya, spring bed akan melawan ke atas. Nah, itu juga salah satu sifat benda yang mengalami terjadinya suatu elastisitas. Nah, di sini materi hari ini yaitu elastisitas suatu bahan. Tetapi untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang terjadinya benda plastis. Karena ada dua jenis benda, yaitu benda elastis sama benda plastis. Kalau benda elastis nanti hari ini kita pelajari, untuk minggu depan kita akan mempelajari benda plastis. Nah. Ya, di sini ada contoh lagi. Di sini ada contoh pegas. Nah, yang dia ada gantungan sepatu, ada pegas yang gantung dengan bata. Terus ada gambar yang selanjutnya gambar lilin. Nah, perbedaan kedua gambar ini, kalau pegas ya pada saat kita gantungkan sepatu ya, maka pegas awal akan mengalami pertambahan panjang yang disebabkan oleh gaya dari besar berat dari sepatu itu. Ya, nanti kita bahas lebih rinci lagi. Ini juga sama. Pegas yang kedua, panjang awal, jika kita kasih beban dengan menggunakan batu bata, maka pertambahan panjang akan semakin besar. Nah, terus gambar yang ketiga, lilin. Nah, lilin pada saat kita nyalakan lama-kelamaan lilin akan mencair. Nah, nanti apakah itu termasuk benda elastis atau benda plastis? Nah, di sini ada keterangan, apabila gaya yang diterapkan terhadap suatu bahan dihilangkan, bahan tersebut akan kembali ke bentuk semula. Contohnya pegas dan karet. Tetapi ada juga benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, di sini ada contoh. Itu adalah tanah liat sama lilin. Pada saat tanah liat kita tekan, maka tanah akan membentuk pola yang kita berikan. Ya, tetapi pola tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi di sini kita jelaskan bahwa elastis itu adalah benda, jika suatu benda diberikan gaya, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang. Jika plastis, jika kita berikan gaya, maka akan mengalami pertambahan panjang tetapi tidak dapat kembali ke bentuk semula. Itulah yang disebut dengan sifat elastis dan plastis. Nah, di sini ada pengertian juga.
Elastisitas, kecenderungan pada suatu bahan untuk berubah dalam bentuk baik panjang, lebar maupun tinggi dengan masanya tetap yang disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya dan akan kembali ke bentuk semula pada saat gaya pegas itu dihilangkan atau ditiadakan. Nah, di sini ada grafik, coba perhatikan grafik berikut. Ada warna coklat, ada warna kuning, dan ada warna merah. Di sini ada gaya F ke atas. Di sini ada pertambahan panjang. Jadi di sini gaya F itu beban. Jadi semakin gayanya semakin besar atau bebannya semakin besar, di sini maka pertambahan panjang pula juga semakin tinggi. Kita ambil contoh. Kita punya karet. Kalau karet kita tarik sedikit ya dari 0 ke A atau A ke B, kita lepas, maka karet akan kembali ke bentuk semula. Ya. Terus pada saat kita tarik semakin besar dari titik B ke C, maka karet sudah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, sudah mengalami perubahan bentuk. Jadi sudah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kalau misalkan plastik kita tarik sedikit kita dapat kembali. Tapi kalau sudah tarik besar, sudah melewati titik elastisitas, maka benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Itu di titik B sampai ke titik C. Jika gayanya diperbesar di sini, maka pertambahan panjang diperbesar pula, maka sudah melewati batas titik plastis, sudah tidak dapat kembali ke bentuk semula, maka benda tersebut akan putus. Istilahnya seperti itu. Terus di sini ada beberapa macam elastisitas. Yang pertama ada tegangan atau disebut dengan stres. Nah, ada beberapa contoh ya. Ini X0 itu adalah panjang mula-mula. Setelah panjang mula-mula awal diberi gaya F, maka akan mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang ini adalah sebesar delta X. Delta X-nya ini itu adalah pertambahan panjang. Bagaimana untuk mencari delta X? Delta X itu adalah X2 dikurangi X1, di mana panjang akhir total ini, panjangnya berapa, dikurangi panjang awal ini. Jadi kita akan mengetahui pertambahan panjang di delta X-nya. Terus, ya di sini ada sigma, ya atau tegangan, yaitu F, yaitu adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda dibagi dengan terhadap luas penambang pada suatu benda. Nah, ini ada keterangannya. Kalau tegangan tadi gaya berbanding dengan luas penambang, tetapi kalau regangan itu suatu benda yang mengalami perubahan panjang, ya, baik memanjang maupun memendek disebut dengan meregang. Biasanya kalau memanjang itu meregang, tapi kalau memendek itu biasanya rapatan. Ya. Jadi regangan adalah perbandingan antara sebuah panjang dengan panjang mula-mula terhadap suatu benda. Jadi ada rumus E sama dengan delta L. Ya, delta L itu panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi dengan panjang awal atau regangan. Di sini ada delta X, satuannya meter, panjang awal, ya satuannya juga meter. Ya, di sini kita lanjut ke modulus Young atau modulus elastis. Nah, perhatikan, jika ada benda yang bersifat elastis dengan panjang tertentu, kemudian ditarik dengan gaya tertentu yang mengakibatkan pertambahan panjang benda tersebut, maka berlaku hukum modulus Young. Terus di sini ada contoh soal. Ya, sebuah pegas panjang yang mempunyai panjang 10 cm. Jadi kita mempunyai pegas yang panjangnya 10 cm. Ketika pegas tersebut ya diberi gaya atau diberi beban sebesar 10 Newton. Ternyata panjangnya akan menjadi 10,5. Nah, dia akan mengalami pertambahan panjang sebesar 10,5. Tentukan tetapan pegas dan panjang jika menahan beban 20. Kita tulis dulu, diketahui panjang awalnya 10 cm. Gaya yang kita berikan adalah 10 Newton, maka akan diketahui panjang yaitu 10,5 cm. Maka kita akan yang ditanyakan adalah ketetapan pegas K atau konstanta pegas. Yang kedua, X1 jika diganti dengan F2, gaya beban sebesar 20 Newton. Berapakah itu? Ya, kita jawab. Rumus dari konstanta K sama dengan F per delta X. F itu adalah gaya yang diberikan sebesar 10 Newton ya, dibagi dengan pertambahan panjang X, yaitu panjang akhirnya. Kalau dapat 0,5 dari mana? Ya, ini kan selisihnya panjangnya 10 ya. Di sini ada 10,5 panjang akhir. Jadi panjang akhir ini delta X X2 panjang yaitu 10,5 dikurangi 10. Jadi ketemu 0,5 kali 10 pangkat min 2. Ya, kita bagi dapat 2 kali 10 pangkat 3 Newton per meter. Tinggal dibagikan aja. Terus yang kedua, pertambahan panjang yaitu F per K. F-nya tadi berapa? Yaitu sebesar 20. Maka dibagi dengan konstantanya 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan tinggal dibagi aja. 20 dibagi 2 dapat 10. Karena
bila ruas jadi pangkat min 2 atau meter diubah menjadi cm dapat 1. Ya, maka diketahui jadi X1 sama dengan X0 ditambah adalah X sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11 cm. Ya, hukum Hooke ini menjelaskan bahwa ini bekas akan mengadakan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, atau hukum Newton ketiga, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Terus yang pertama ada susunan secara seri, yang kedua ada susunan secara paralel. Ya, kita bahas dulu yang pertama ada susunan secara seri. Susunan secara seri di sini besar konstanta gabungnya yaitu 1/ks, ya, 1 dalam 1 jenjang. Per ks itu adalah konstanta total, ya, sama dengan 1/k1 konstanta pegas pertama ditambah 1/k2 itu untuk konstanta pegas yang kedua, ditambah ketiga untuk pegas yang ketiga, dan seterusnya. Kalau ada 10 pegas bagaimana, Pak? Ya ditambah aja 1/k10 gitu. Itu untuk susunan secara seri. Jadi untuk mencari F total, ya, kita cari dulu per F1, F2 dengan cara apa? Dengan cara seper, ya, 1/k1, 1/k2, 1/k3, 1/k4 dan seterusnya. Yang kedua, susunan paralel. Ya, di sini besar konstanta paralel. Kalau paralel kita berdiri sendiri, kita dapat mengetahui konstanta pertama berapa, konstanta kedua berapa, konstanta ketiga berapa, kita tinggal jumlahkan satu persatu. Di sini ada jika K1, K2, K3, N, maka Kp sama dengan nilai total keseluruhan dikalikan dengan konstanta banyaknya pegas. Nah, di sini ada rumus bagaimana untuk mencari konstanta pegas, ya, secara keseluruhan, yaitu tinggal menjumlahkan saja, yaitu K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4 dan seterusnya. Ya, di sini ada juga yang ketiga, yaitu pegas campuran antara susunan paralel dan susunan secara seri. Kalau yang pertama di sini 1/k1 ditambah per K2 itu kan untuk paralel. Jadi K1/k1-nya berapa ditambah K2-nya berapa. Ya, setelah itu kalau sudah ketemu ditambah 1/k3. Ya, per K3 konstanta yang ketiga, itu nanti kita akan mengetahui bagaimana untuk mencari hasil dari konstanta total pada pegas campuran. Nah, di sini ada contoh soal. Ada dua buah pegas memiliki konstanta 200. Jadi pegas pertama itu 200 Newton K1 dan pegas yang kedua itu 600 Newton per meter. Itu untuk pegas yang kedua. Dan di ujung pegas diberi beban 2 kilo. Nah, tentukan pertambahan panjang pegas jika disusun secara seri dan disusun secara paralel. Yang kita menggunakan rumus untuk secara yang pertama susunan seri, yaitu 1/ks, konstanta S itu adalah secara seri sama dengan K 1/k1 ditambah 1/k2. Nah, kan ketambah sampai ke 2 karena ada 2 pegas. Kalau ada 3 pegas, ya ditulis 1/k3 gitu. Terus kita masukkan 1/k konstanta pegas pertama tadi 200 ditambah 1/600 konstanta pegas yang kedua. Nah, sebelumnya kita samakan penyebutnya, ya, biar sama penyebutnya, maka kita ini 200 dikalikan 3, ya, 2 kali 3 kan 6, jadi 200 kali 3 jadi dapat 600, sudah sama. Kalau penyebutnya kali 3, pembilangan juga dikalikan 3, ya, jadi sini 3, penyebutnya sama 6, jadi 3 ditambah 1 ketemu 4 dibagi 600, jangan lupa dibalik, jadi 600 dibagi 4 ketemu 150 Newton per meter. Ya, selanjutnya, ya, untuk mencari gaya yang kita berikan K sama dengan delta X. Nah, kita turunkan menjadi F sama dengan F itu rumusnya tadi, yaitu massa dikali dengan gravitasi. Maka gravitasi sudah ketetapan yaitu 10, di sini bisa jadi 10 atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Terus di sini ada KS, ya, KS itu nilai dari susunan pegas secara seri. Jadi dikali-kalikan aja 2 kali 10, 20 dibagi 150 ketemu 0,13 meter. Kalau diubah menjadi cm, ya, tinggal komanya dihilangkan aja. Terus untuk yang kedua yaitu susunan secara paralel. Susunan paralel di sini menggunakan rumus Kp konstanta secara paralel, yaitu tinggal dijumlah aja K1 ditambah K2 karena ada 2 pegas. Nah, kalau ada 3, 4, 5, 6 ya ditambah K3, K4, K5, K6, ya. Di sini ada diketahui K1 sama K2 saja. Jadi 200, K2-nya 600. Tinggal dijumlah ketemu 800 Newton per meter. Ya, sama dengan menggunakan rumus yang tadi, ya, 2 kali 10, ya, konstantanya yang seri kan tadi 150, tetapi di sini yang paralel jadi ketahui yaitu 800. Jadi 2 kali 10 20 dibagi 800 ketemu 0,025 meter. Kita ubah menjadi cm menjadi 2,5.
Itu penjelasan hari ini mengenai tentang elastisitas pada suatu benda. Jadi kesimpulannya bisa diartikan bahwa benda terjadinya suatu elastis, benda tersebut akan mengalami suatu pertambahan panjang. Jika gayanya dilepaskan, maka benda akan mengalami kebentuk semula. Yes, ada beberapa macam, ada regangan, ada tegangan, ada modulus Young, ada sifat pegas, ada secara seri maupun secara paralel, ya, ataupun dalam bentuk campuran. Nah, terus untuk materi berikutnya untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang benda plastis, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kita jelaskan. Mungkin kalau ada kritik dan saran bisa komen di bawah berikut ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.